Sebetulnya ukuran curang itu silbat ada di ayat 2 dan 3. Sekarang baca dulu sejenak, nanti kamu sampaikan. Nah ini ayat 1, ayat 2, ayat 3. Di situ sebetulnya Allah sudah ngasih tahu yang curang itu siapa. Di situ di Al-Quran. Coba baca dulu, kemudian Anda pahami, lalu Anda tangkap itu dan sampaikan. Bisa nggak? Di sini saya mau jadi dulu. Iya, tulis. Di sini itu ini namanya menganalisis data nih ya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, kalau kita ngambil suatu pemahaman, ngambilnya dari data ini, jangan kemana-mana dulu. Olah dulu data yang ada. Ayo, silakan. Di sini tertulis orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang apabila menerima makanan dari orang lain, mereka bisa dicukupkan, dan apabila mereka menangkap atau menimbang, mereka mengurangi. Itu ukurannya berarti. Nah, bisa dipahami nggak? Jadi gimana prakteknya? Jadi yang curang itu yang prakteknya yang gimana? Yang tidak mau menuntut. Iya, ya tadi ukurannya di situ dulu. Yang menerima makanan dari orang lain, mereka bisa dicukupkan, apabila mereka menangkap atau menimbang, mereka mengurangi. Nah, jadi ukuran yang curang ini, kalau dia menakar untuk dirinya, minta cukup. Kalau untuk orang dikurang, itu curang namanya. Nah, itu terjadi di mana? Benar kan? Nah, jadi kalau kamu nih, untuk kamu, nah, untuk saya harus emas nih 100. Nah, kalau untuk orang, dia itu selalu dikurang gitu. Padahal haknya 100, jadi dikurang jadi 90, 80. Itu namanya curang. Nah, siapa yang suka begitu? Di sekolah ada nggak perilaku kita? Jangan nyuruh orang, jangan. Nanti orang tersinggung. Dan kalau dakwah itu bukan membahas orang ya, membahas supaya orang-orang lain mikir, merefleksi dirinya sendiri. Bukan unjuk-unjuk tuh di situ tuh di ruang itu, bukan. Nanti Anda suruh seperti itu. Jadi kalau kita berbicara Al-Quran itu ngajak kepada kita, kamu sudah jujur atau masih curang? Nah, contoh apa yang kita sehari-hari? Kalau pergi sekolah, kita sudah terlambat atau terlambat tuh? Terlambat. Nah, kadang sudah terlambat. Hari pulang pengen cepat, pengen lambat. Pengen cepat kan? Curang itu namanya. Betul. Nah, itu terjadi nggak pada diri kita? Jadi kalau masuk ke kelas terlambat, kalau pulangnya pengen cepat. Nah, itu curang. Dan setiap hari kita lakukan. Apa itu ditulis tidak sama Allah? Tidak ada. Ditulis sama Allah, disimpan di dalam kitab, yaitu kitab Sijin dan Iliyin. Kalau sekarang itu big data itu namanya. Kalau dalam internet itu ya, di internet ada big data, semua catatan kamu di big data ada. Kalau dibongkar, keburukan kebaikanmu itu akan terungkap. Itu Allah sudah mengasih kabar bahwa ada catatan di kitab Sijin dan Iliyin. Hati-hati. Dan sekarang Anda mendengarin ceramah, Anda main HP, curang gitu. Curang gitu. Waktunya belajar, ngedengerin orang, disuruh hak orang lain untuk mendengarkan, kamunya curang nggak dengerin gitu. Padahal seperti harusnya perintah dari Allahnya dengerin. Gitu ya. Coba jelaskan sekali lagi apa itu curang menurut kamu, dan itu harus menjadi alat ukur refleksimu setiap hari. Mengacu pada yang hari itu, curang itu adalah ketika mereka menakar atau menimbang diri sendiri, mereka minta cukup atau sesuai misalnya takarannya. Tapi bila mereka untuk menakar untuk orang lain, mereka minta untuk dikurangi gitu. Jadi kayak merampas hak orang itu. Ya, seperti merampas hak orang pasti. Tapi ukurannya tadi timbangannya. Kalau dia mengukur untuk dirinya cukup, untuk orang selalu kurang. Terus itu terjadi pada saat perdagangan atau dalam kehidupan sehari-hari semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi. Iya, jadi hidup ini berarti semuanya dagang ya. Yes. Benar, dagang kan? Maka tijarah itu adalah perdagangan, bukan jual beli saja di pasar, tapi dengan Allah kita tijarah. Jual beli dengan Allah kita. Paham ya?
Oke, terima kasih. Siapa yang paling Silvan? Silvan, terima kasih. Ini luar biasa pagi ini kita sudah bahas 1, 2, 3 ayat. Dan pegang Silvan, karena kamu sudah bahas itu, Anda ingat. Kalau saya curang gitu, ilmu tauhid ya. Dan ditulis di kitab Sijil dan Iliyin. Hati-hati, nanti akan ditimbangkan kata Allah. Kalau kitabnya nanti di Sijil, masuk neraka. Kalau di Iliyin, masuk surga. Adil Allah itu, dan tidak akan ada yang dianiaya, tidak akan yang dinista oleh Allah. Semuanya berdasarkan perilaku Anda masing-masing. Dari yang kecil, dari yang kalian anggap remeh, sampai kepada pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oke, jadi jangan saling nyalahin ya, karena di akhirat semuanya akan ditimbang. Yang masuk neraka bukan pejabat, bukan orang biasa-biasa. Semua orang punya potensi masuk neraka, betul? Betul. Nah, jadi jangan saling salahkan. Oke, sekarang refleksi diri saja supaya kita selamat, karena di akhirat kita akan mempertimbangkan itu masih betul. Nanti kalau Anda baca Quran, istri akan lari dari suaminya, anak akan lari dari bapaknya. Baca di Quran. Hati-hati. Jadi tidak ada saya akan selamatkan bapak saya akan selamatkan kakek saya. Tidak ada. Semua masing-masing begitu. Maka orang Islam itu mengajak semuanya harus menjadi manusia-manusia bertanggung jawab, dan kata Nabi semua manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diadili. Hati-hati. Pemimpin itu bukan hanya kepala sekolah, presiden,